Jadi tapi dua-duanya menurut saya mungkin ada pertimbangan tertentu. Kemudian tip untuk yang susah membawa keluarga, memang untuk meyakinkan orang terdekat kita, apalagi itu saudara, istri atau suami, memang rada-rada susah. Tapi biasanya kalau istri atau adik atau ibu, dia lebih percaya pada orang lain. Jadi tolong memanfaatkan orang lain. Caranya bagaimana? Mungkin datang ke pertemuan, atau mungkin ajak teman yang agak sedikit dia diseganinya, atau kalau bisa jangan yang tahu dia. Jangan yang dia kenal. Jadi apa yang ngomongnya dipercaya terus. Tapi kalau bapak ngomong terus, ya kemarin dia pun seperti itu. Jadi menurut saya gitu aja triknya. Terima kasih. Pak Budi mungkin bisa jawab keduanya ya Pak ya. Yang tadi ini for life ini gimana masa depannya Pak? Peramal. Bahasa Jawa Pak, bahasa Jawa. Cuman kalau saya begini, Bapak sekalian, kalau kita ngomong yang namanya perusahaan ya, itu sebenarnya mantep-mantepan kita. Maksudnya mantep-mantepan kita gimana? Bapak Ibu pernah ke mall nggak? Pernah ya? Yang namanya perusahaan besar pun juga ada masa tutupnya. Jadi kita Bapak Ibu harus tahu itu. Kalau kita bilang gini loh, For Life ini, kalau kita bilang secara mungkin secara ini ya resmi atau enggaknya gitulah ya. Yang pasti kan For Life masuk APLI, bener nggak? Banyak perusahaan besar yang Bapak Ibu pun tidak pernah tahu, ataupun yang Bapak Ibu tahu dia MLM, ada juga yang tidak masuk APLI. Jadi kalau ini sudah masuk APLI, sebenarnya Bapak Ibu kenapa mesti ragu? Benar nggak? Anda boleh cek di www.apli.co.id. Ada nggak For Life? Kalau For Life ada di sana, bukan orang awam yang menentukan ini bagus atau tidak. Tapi minimal perusahaan yang punya lisensi, yang lembaga yang secara khusus melihat network marketing, dia sudah mengakui bahwa For Life ini adalah perusahaan yang berkompetensi. Benar nggak? Jadi kalau kita lihat Bapak sekalian, saya tanya, karena ini kan rata-rata tertutup ya, MW sudah berapa tahun? Kira-kira bisa nggak dia tutup? Ya bisa, gitu. Cuma kita sudah lihat dia nggak tutup-tutup, gitu ya, benar nggak? Herbalife, ya. Kalau kita bilang nggak tutup-tutup juga, ya. Jadi kadang kalau kita lihat, Bapak Ibu lihat aja yang paling penting. Hari ini kita bikin acara juga bukan di resto, bukan di hotel. Bapak Ibu ingat, ini kantor For Life, bukan di terpencil. Ini adalah di jalan Kuningan. Perusahaan apa yang kecil-kecilan buka kantor di sini? Kalau perusahaan ini tidak serius, dia tidak perlu buka kantor di sini. Benar nggak? Kalau dia roadshow di setiap kota, dia selalu pilih hotel yang terbaik. Jadi itu yang pasti ya Bapak sekalian ya. Jadi kadang kalau kita lihat masalah prediksi, kita tidak bisa ngomong karena prediksi itu beda Pak ya. Tapi yang pasti apa? Jangan jadi dukun ya. Nah benar nggak ya? Lihat aja sekarang, Bapak Ibu pastikan benar nggak nih perusahaan. Kalau perusahaan ini benar, kemarin juga ada kalau tidak benar ya, kemarin tidak ada convention Pak. Benar nggak? Kalau perusahaan punya convention, kita lihat orang yang datang demikian banyak. Bapak Ibu lihat aja tuh, foto-foto tuh, ya. Orang-orangnya ada nggak di sini? Ada. Berarti perusahaan benar nggak? Benar, ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu sama For Life. Ya, ini bukan perusahaan yang baru masuk ke Indonesia. 5 tahun secara perusahaan. Ini sudah dari tahun 98, Pak. Tahun 98. Jadi ini bukan perusahaan abal-abal yang baru buka. Kalau ini perusahaan abal-abal baru buka, Anda boleh kadang yakin tidak yakin, gitu ya. Tapi kalau ini sudah terbukti dari tahun 98 dan di Indonesia sudah 5 tahun, bisa dipastikan, Pak. Lihat kondisi banyak, ini adalah tempat yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Udah cukup ya Mas? Sudah jelas? Oke, jadi For Life berdiri tahun 98 ya Mas ya. Dan ini sekarang 2016. Jadi berapa tahun? 18. Sudah 18 tahun. Dan For Life tidak tergoyangkan sampai saat ini. Dan bonus distributor tidak pernah telat. Bahkan selalu maju dibayarnya. Betul nggak? Betul. Angkat tangan yang bonus selalu maju. Tuh. Bonus For Life selalu maju. Ya, Bapak Ibu ya, jadi nggak perlu khawatir, kita sudah berada di kendaraan perusahaan yang tepat. Oke, ada lagi? Baik, semangat pagi semuanya. Saya Fikar dari Pekanbaru.
Dan pertanyaan mungkin agak sedikit berbeda dari teman-teman. Saya sangat tertarik bahwa perusahaan Forlife sangat luar biasa, bisnisnya juga luar biasa, dan saya katakan ini adalah ladang yang emas buat kita semua yang mengambil peluang ini. Nah, pertanyaan ini, maaf Pak Bidemami, saya tanya kepada pertama buat Pak Dika dan kedua buat Pak Budi. Nah, tentunya banyak kita seperti kemarin sudah mengikuti convention. Kita melihat leader-leader sudah sukses. Kita melihat hanya orang sukses yang mendapatkan hasil yang luar biasa. Seperti kita yang baru menjalankan bisnis ini, semua orang itu pasti jatuh bangun. Dan saya katakan bisnis ini adalah bisnis ketahanan buat kita semua. Siapa bertahan dia berhasil. Nah, pasti yang duduk di depan adalah orang-orang yang mengalami seperti apa yang kami alami saat ini. Nah, kami hadir ke sini adalah bagian orang-orang yang mau jadi sentral, yang mau tetap bertahan dan berkomitmen di bisnis ini. Nah, sekarang pertanyaannya yang mau saya tanyakan adalah, sudah seberapa besarkah perusahaan raksasa di dunia ini memberikan perubahan di dalam kehidupan Pak Dika dan Pak Budi? Nah, yang kedua, apa nilai tertinggi dalam kehidupan Pak Dika dan Pak Budi yang didapatkan setelah melewati berbagai macam hal di saat menjalankan bisnis Forlife ini? Terima kasih. Tahu pertanyaan ini? Oke, ini pertanyaannya bagus banget. Tepuk tangan buat Mas Dika Pekanbaru. Kalau cerita tentang perubahan, saya kasih gambaran aja sedikit, mungkin Bapak Ibu aja menilai. Saya memulai bisnis ini dengan naik motor. Saya naik motor, terus bisa dibilang itu capek banget. Terutama saya sama istri saya, badan kami nggak kecil. Memang dorongan saya terbesar adalah waktu itu istri saya sedang hamil 7 bulan. Kita mau beli mobil, dari gaji saya mau cari pinjaman ke keluarga 15 juta. Nggak ada satupun keluarga yang mau pinjemin, 15 juta aja. Padahal saya dengan profesi saya bahkan mau jaminkan BPKB. Nah, jadi Forlife dengan 3 tahun saya di sini, perubahannya sangat luar biasa. Saya punya impian impian saya belum pernah berubah dari pertama saya gabung sampai sekarang. Saya pengen punya di rekening saya uang free 20 miliar dan pengen punya 20 rumah. Alhamdulillah sementara ini sudah punya 4 rumah. Kalau menurut Bapak Ibu, saya sudah naik mobil. Kalau menurut Bapak Ibu, dari proses yang tadi tidak ada apa-apa, ya kita mungkin belum jadi konglomerat, tapi sudah lumayan lah punya 4 rumah, benar nggak? Jadi kalau perubahan hidup luar biasa sekali. Kalau cerita tentang nilai dalam bisnis ini, hal yang paling bernilai dalam hidup saya adalah melihat perubahan mitra. Perubahan mitra, saya ada mitra yang karakternya berbeda-beda, dan kita bisa bawa ini sama-sama. Sebenarnya kalau cerita ini bisa nangis sebenarnya, karena memang kita jalanin bisnis ini betul-betul dari nol, nggak ada basic, nggak ada upline. Kalau Bapak Ibu sering lihat saya dengan GID Ridwan, saya level 11-nya GID Ridwan Sadik. Nah, saya bukan level 1, bukan level 2. Bang Ridwan, dia nggak bisa lihat saya di sistem malah. Ya, dia kadang-kadang mau lihat, Dika bulan ini siapa yang mau break rank? Oke, lapor. Karena biasanya kalau sudah di 10 kan udah jauh ya, jadi tidak terlihat di sistem untuk target rank. Jadi mau balik. Nah, jadi kalau yang paling bernilai dalam bisnis adalah satu, pastinya kita melihat perubahan mitra. Yang kedua, yang paling bernilai untuk saya adalah perubahan diri saya sendiri. Perubahan diri sendiri itu yang dari kita malu, kita jadi berani. Yang istri kita yang dulunya pendiam jadi lebih tersenyum ya. Lihat gini ya. Nah, jadi memang bisnis ini luar biasa. Bukan uang nilainya Bapak Ibu, tapi saat Bapak Ibu melihat perubahan hidup orang lain, kadang-kadang Bapak Ibu tidak tampakkan dia, Bapak Ibu pulang ke rumah menangis. Jadi memang bisnis luar biasa. Jangan pernah ragu sama bisnis network marketing, karena kita akan merubah ribuan orang nantinya. Amin ya rabbal alamin. Apa pertanyaannya? Jadi kalau masalah perubahan sama nilai-nilai ya, Bu sekalian, terus terang begini, Bapak Ibu melihat saya kan mungkin orang ngomong pintar ngomong gitu ya, kalau ngomong katanya getar 17 lantai gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita bilang bahwa sekalian saya bukan orang yang banyak bicara gitu ya, tapi kalau kita bilang gini loh, orang yang tidak banyak bicara, saya boleh kasih tahu Bapak sekalian, mungkin juga tidak akan memberi banyak manfaat untuk orang banyak. Benar nggak?
Jadi titik ini sebetulnya Bapak Ibu kalau mau sukses di industri ini ya, Bapak Ibu harus suka berbagi sama orang banyak. Jadi yang mau pemalu, yang mau pendiam gitu ya, teruslah berusaha untuk berbagi untuk orang banyak. Karena kalau kita lihat perubahan yang saya dapetin ya dari For Life, gini, Bapak Ibu kalau kita ngomong mungkin mirip-mirip Pak Dika juga, saya bukan bangkit dari keluarga yang cukup berada. Kenapa? Saya waktu kecil saya tinggalnya di rumah paman ya. Dari kelas 3 SD saya masih ingat sampai semester 5. Jadi Bapak Ibu bisa bayangin nggak? Orang kalau yang ceritanya numpang sama paman, itu pasti kenapa yang terjadi karakter saya itu minder, Bapak sekalian. Tahu maksudnya minder nggak? Saya tidak pernah, oke lah kita ngomong ya, mungkin Bapak Ibu melihat saya di sini, oh internasional demo, misalnya press club segala macam. Saya selalu melihat semua orang itu saya selalu minder. Mau Anda baru QD, mau Anda yang baru leader baru join, saya selalu minder. Tapi titik itu bagusnya apa? Saya selalu belajar untuk sama banyak orang gitu ya. Jadi kenapa? Saya tidak pernah mandang orang itu, wah ini peringkat apa enggak. Saya kalau kita ngomong ketemu orang yang lebih tua, saya anggap ini orang tua saya. Gitu ya. Jadi prinsipnya saya suka belajar di industri ini ya. Perubahan itu yang saya rasakan. Saya secara pribadi juga jadi kalau kita ngomong ya, saya lebih bermanfaat buat orang banyak. Saya yang pemalu, yang pendiam saja, saya bisa memberi manfaat untuk orang banyak. Itu yang saya sangat rasakan di industri ini. Kenapa? Bapak Ibu bisa lihat orang-orang besar di dunia ini ya. Sekarang saya pertanyaannya begini ya. Kalau hari ini Bapak Ibu meninggal, ada yang nangisin nggak? Ada nggak? Paling keluarga. Bener nggak? Ya. Jadi kadang ini prinsip yang saya ambil dulu dari beberapa orang yang saya pernah belajar ya, Bapak sekalian. Orang lahir semuanya sama, prosesnya sama, tinggal masalah di mana, rumah sakitnya di mana ataupun apanya di mana, kita tidak bisa tentukan, benar nggak? Tapi di saat kita meninggal, sebetulnya seberapa bermanfaatnya kita di dunia ini itu tergantung seberapa banyak orang yang akan merasa kehilangan kita, benar nggak? Nah sekarang pertanyaan saya, kalau Anda tidak jalankan lewat marketing, berapa banyak orang yang akan merasa kehilangan Anda? Benar kan? Tapi minimal kalau Anda jalankan lewat marketing, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda berbuat dengan betul lewat marketing ini ya, saya bisa ngomong Bapak Ibu sekalian, Anda pasti di saat nanti, Anda misal ya, kita tidak pernah tahu ya namanya usia kita ya, Anda pasti akan mendapatkan satu nilai yang kalau kita bilang, banyak orang akan merasa kehilangan dengan tidak adanya Anda. Itu yang paling berharga di kehidupan ini. Benar nggak? Maka Bapak Ibu lihat orang-orang besar itu, orang-orang yang hidupnya gemilang, di saat mereka meninggal, Bapak Ibu lihat begitu banyak orang yang ngantar mereka. Benar kan? Nah ini yang kita akan dapatkan di industri network marketing, Bapak sekalian, secara luas ya. Tapi kalau perubahannya secara kecil, Bapak Ibu, saya itu paling tidak suka beli apa-apa. Maksudnya kenapa tidak suka beli apa-apa? Karena dari kecil tidak bisa beli apa-apa. Bener ya? Sampai titik ini, oke Bapak Ibu ngomong bonusnya gede segala macam. Yang bonusnya gede bukan saya. Yang bonusnya besar, yang di ruang VIP. Ya, tapi itu kebahagiaan saya. Perubahan yang apa yang bisa saya dapetin dari For Life ini, saya bisa membahagiakan orang yang ingin saya bahagiakan. Itu yang paling berkesan di industri ini. Kenapa? Betul enggak? Sekarang kalau kita ngomong Bapak sekalian ya, saya pernah di satu titik tertentu ya, debt collector kejar ke rumah. Bapak Ibu tahu yang namanya perumahan Bapak sekalian? Ada pagar? Nggak ada Bu, perumahannya bagus klaster sekarang ya. Ada pagar nggak? Ada. Jadi sampai titik hari ini orang nganter paket ya, mau itu paketnya For Life atau online shop ya. Anak saya langsung ngumpet biasanya Bapak sekalian, kalau dia gedornya terlalu keras ya. Jadi prinsipnya kalau kita bilang Bapak sekalian, banyak dari kita hidup di dunia ini tujuan sebetulnya ya, oke kita sama mitra ada ya, perubahan banyak. Saya dapat mitra juga banyak yang hidupnya sudah meningkat ya, bisa beli mobil sendiri, bisa beli rumah sendiri, bisa beli apartemen sendiri, padahal kita tahu dulu nggak ada gitulah ya. Nah itu perubahan yang banyak juga, tapi yang paling berkesan sebetulnya kalau kita bilang untuk keluarga ya. Kalau kita ngomong Bapak sekalian, Anda misal satu contoh tadi Bapak tadi ya, malas gitu, kenapa kok nggak ada gini ya, ada semangatnya untuk kerja gitu. Sekarang saya bilang, kalau Anda jalankan For Life ini ada untuk keluarga,
Bapak Ibu tidak akan malas yang namanya berangkat kerja. Benar nggak? Nah sekarang kalau kita lihat Bapak sekalian, saya bisa misal dulu saya tidak pernah mikir Bapak sekalian mau misal anak minta apa, beli gitu ya. Saya mikir sekarang, gila ya kalau zaman dulu saya kerja di kantor, ini anak hampir tiap hari ke Indomaret gitu ya. Kalau beli Indomaret minimal 100.000 ya, 200.000. Kalau gaji 1 juta gimana? Benar nggak? Bapak Ibu kalau makan di mall, uang berapa? Tahu-tahu 50.000, 100.000 kalau satu keluarga ya, 200.000, 300.000. Kalau dengan gaji yang kecil, gimana kita bisa kalau kita bilang bukan ngomong apa, untuk hidupnya sendiri aja sulit, Bapak sekalian. Bagaimana kita bisa ngomong hidupnya bisa bahagia, benar kan? Jadi kalau kita lihat perubahan yang paling besar dari keluarga, Pak Fikar, ya, saya merasa minimal kayak Pak Pur bilang bisa jadi pria sejati. Ya, kenapa jadi pria sejati? Oh iyalah, pria sejati apa? Tidak akan membiarkan istrinya hidup susah. Dan anak-anaknya. Itu yang saya terus terang yang saya dapetin dari Polife ya. Kalau kita mau Bapak Ibu lihat sekarang, ini kalau nggak dapat izin saya juga nggak beli Bos sekalian ya. Karena buat saya nggak terlalu penting. Karena yang penting keluarga bisa bahagia ya. Orang tua saya bisa bahagia, itu yang saya perubahan yang paling besar yang saya rasakan dari Polife ya. Terima kasih. Jadi Pak Budi sekarang mau jadi lelaki sejati juga kayak Pak Nur. Dicat rambutnya. Cat dulu rambutnya. Oke Bapak Ibu, mengingat waktu kita sudah hampir ini. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya khusus ke Dr. Yulminarti. Mami. Saya juga seorang dosen, Mami. Jujur saja, ini adalah yang pertama saya. Jadi karena saya seorang dosen juga, agak susah menurunkan sedikit ego. Karena kita tahu kalau dosen kan kita mahasiswa kan hanya ikut kerja pakai. Ini agak susah buat saya menurunkan ego. Jadi saya minta tipsnya sedikit. Seperti apa menurunkan ego? Pertama, kedua, kira-kira bagaimana cara Mami menurut saya siapa orang pertama yang dari dosen mungkin ya? Karena kan kita tahu kadang-kadang dosennya agak dengan egonya sendiri ya. Jadi bagaimana cara Mami mendekati kawan-kawan dosen untuk mengajak ikut di sini? Mungkin itu, terima kasih. Oke. Nah, ini untuk satu informasi untuk teman-teman yang tadi terakhir datang ya, belum tahu latar belakang Mami ini adalah S3 doktor, baru selesai. Jadi masih fresh. Ya. Bukan S1, ada yang S1? S2? S3? Nggak ada tet. Mami doang. Makasih. Makasih Bu. Ibu apa ya Bu? Bu Asma. Jadi gini, betul yang Ibu rasakan saya juga rasakan. Ya, jadi kita dosen rata-rata punya ego tinggi. Itu karena mereka kebiasaan di kampus sangat ditakuti mahasiswa. Itu akan terbawa kadang-kadang keluar. Jadi dia merasa superior, masih superior di luar. Banyak sekali yang saya alami, mungkin orang lain tidak mengalami, semacam apakah sindiran, apakah ejekan atau apa yang mampir ke saya. Jadi begitu saya, kadang-kadang ada yang komentar begini, ya ngapain sekolah mesti tinggi-tinggi kali kalau cuma mau menjalankan MLM. Jadi mereka meremehkan MLM. Saya akan menjawab begini, Anda bisa berbicara begitu, Bapak Ibu bicara begitu karena Bapak Ibu belum mengenal MLM yang betul. Selama ini memang saya tidak pungkiri MLM yang jelek itu banyak, tapi Anda belum mengenal For Life. Kalau Anda punya waktu, saya jawab seperti, kasih saya kesempatan untuk menjelaskan. Itu pertanyaan jawab. Kadang-kadang satu lagi, dokter sekolah sampai jauh-jauh sampai ke Jepang katanya, tapi akhirnya cuma jalankan MLM. Berbagai macam komen yang didengar. Dan sampai saat ini alhamdulillah, saking hebatnya dosen-dosen teman-teman saya, belum satupun teman-teman saya dosen yang gabung. Alhamdulillah bagi saya. Kenapa? Berarti peluang saya masih banyak. Ya. Berarti peluang saya masih banyak. Saya selalu menyampaikan, tapi teman-teman saya semua sefakultas tahu saya menjalankan MLM. Tapi hari ini sampai hari ini belum gabung.
Tapi saya tidak pernah. Jadi kalau ada yang sakit, jadi saya misalnya ada yang sakit, ada yang bermasalah, atau ada yang anaknya punya masalah, saya selalu bilang gini, karena jangankan yang sakit, yang sehat ya, yang sakit aja kita tawarin minum nggak mau, apalagi menawari dia yang masih sehat. Dia merasa nggak perlu. Jadi kalau ada yang dengar anak saya begini, saya bilang, makanya dari dulu saya suruh minum TF nggak mau, kan saya bilang gitu. Yang lain nyeletuk, masuk dagangannya, jualannya. Jadi mereka masih beranggapan saya itu jualan. Saya itu jualan, tapi bagi saya enggak, karena dalam hati saya, dalam hati kecil saya memang tidak ingin jualan. Karena dalam hati kecil saya ingin membantu. Jadi walau apapun kata orang, saya nggak akan peduli. Nah ini dulu juga saya termasuk orang yang ego, mungkin orang bilang saya sombong ya. Saya akui itu. Tapi saya banyak, setelah saya bergaul selama 3 tahun saya menjalani bisnis ini, saya banyak melihat orang-orang for life yang sudah berhasil itu humble, betul-betul kekeluargaan kuat, betul-betul nggak ada siapa kamu, apa pendidikan kamu, apa latar belakang kamu, terus kamu punya jabatan apa di sini, nggak ada. Nah itu membuat saya juga introspeksi diri. Saya jadi banyak belajar tentang di sini ini tentang tentang nilai-nilai kehidupan. Dan itu tidak saya alami di pekerjaan saya sebelumnya. Saya tiap hari mendapat telepon, Bu Yul, saya sekarang sudah bisa tidur. Bu Yul, saya sekarang sudah tidak lagi merasa badan sakit. Itu kalau saya dapat hari-hari telepon seperti itu, saya merasa hari-hari saya punya penuh arti. Kalau selama ini saya tidak pernah dapat telepon seperti itu. Jadi hari-hari saya menonton, pagi ke kampus, kemudian siang ke labor, malam ngerjain tugas di rumah, pagi masuk kelas, siang ke labor. Itu membuat saya menonton. Tapi hari-hari sekarang setelah saya bergabung di Forlife membuat saya seperti penuh arti, dan itu bergairah, iya betul, bergairah kembali, dan membuat saya dan itu jujur ya, itu membuat kita menjalani hari-hari itu semangat. Jadi kiatnya memang satu, di kampus sekarang jujur ada teman saya yang memang bilang itu, Bu Yul sekarang kok jadi aneh ya, katanya. Anehnya gini, saya dulu kalau ada saja yang mau kritik saya akan tegak. Saya akan marah, saya pantang dikritik dulu, saya akan marah. Sekarang begitu orang boleh, saya pikir kalau saya rasa dia itu orangnya ngomongnya itu mulai nyelekit, mulai apa, kalau saya dulu saya pantang di ini ya. Sekarang saya diam aja, ya percuma saya lawan, kalau saya lawan saya jadi bodoh seperti mereka. Saya sudah bisa berpikir seperti itu sekarang. Jadi teman-teman saya heran, Bu Yul kok jadi sabar sekarang ya. Itu melalui proses, betul melalui proses. Karena menurunkan ego adalah hal yang tersulit. Ya, itu yang kita alami, dan itu saya pelajari di sini. Itu yang hebatnya di Forlife. Makasih. Terima kasih. Udah cukup puas? Hah? Boleh. Bapak Ibu, ini tadi kan Bapak Ibu aja menanya atau saran. Boleh nggak saya minta saran ini? Saya boleh nggak menyarankan sesuatu? Boleh ya? Ini kan ada kawan-kawan banyak dari daerah. Mungkin kita minta lah, mungkin 3 menit, 5 menit, ada para CID yang luar biasa hari ini kita minta. Karena ini kan ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari apa, kalau boleh itu aja. Minta dia ngasihkan apa bagi kita semua, atau sedikit pencerahan. Kalau mau minta duit boleh yang baju ungu, Pak. Gimana belum habis ya? Oke, saya minta berikan tepuk tangan untuk 3 narasumber kita, Bapak Ibu, malam hari ini. Oh, satu lagi? Boleh nggak satu lagi? Boleh. Boleh nggak? Satu lagi? Boleh? Oke, silahkan. Bonus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Karena ini pertanyaan terakhir, singkat saja. Nama saya Mira, saya dari Aceh. Sebelum kita bubar, sebelum mungkin ini pertemuan pertama kita dan semoga akan ada pertemuan yang lain lagi. Kami minta, saya mewakili kawan-kawan sekalian, nasihat ataupun pesan dari bapak-bapak yang sukses ini, pesan kepada kami agar kami juga ikut sukses seperti bapak-bapak sekalian. Saya minta dari semua karena masing-masing luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ibu bisa
ngejawab pertanyaan saya ya? Karena memang itu yang terakhir akan saya omongin. Luar biasa. Langsung terhipnotis ya. Oke Bapak Ibu, jadi gak ada pertanyaan kan intinya kan? Tidak ada pertanyaan. Oke, jadi saya ulang lagi. Berikan tepuk tangan untuk 3 narasumber kita Bapak Ibu pada malam hari ini. Benar-benar luar biasa ya jawaban-jawabannya. Udah cukup puas? Apa? Puas tapi kurang? Itu kalau puas tapi kurang Mbak Budi gimana ya? Oke Bapak Ibu, jadi saya minta juga untuk ketiga narasumber ini berikan tipsnya, ya, berikan tipsnya, motivasinya untuk teman-teman semua yang ada di ruangan ini, agar teman-teman yang ada di ruangan ini cepat-cepat mengikuti jejak dari ketiga narasumber kita menjadi international diamond yang kuat, ya. Oke, saya minta yang pertama dari Mami, berikan tipsnya nih. Sama Papi, boleh. Papi pulang dulu ya. Papi boleh. Jangan dengan grogi dengan Papi nggak apa-apa. Asal siapa yang dengan Papi di belajar aja banyak. Bapak Ibu, saya latar belakangnya adalah pengusaha. Artinya saya adalah orang bisnis. Tapi setelah saya masuk di For Life, menjalankan bisnis For Life, sepertinya saya sedikit bergeser. Bagi saya terlalu banyak perubahan kehidupan saya yang saya rasakan setelah menjalankan bisnis For Life. Satu. Kemudian Bapak Ibu, kalau sudah masuk di bisnis For Life, jangan lagi berpikir untuk keluar. Jangan lagi berpikir cari yang lain, bisnis yang lain. Kemudian yang kedua, tadi 1, 2, 1, 5 kali Pi. 5 kali ya. Setelah saya coba amati lebih kurang 2 tahun, lebih kurang, tapi boleh tepuk tangan dulu ya, saya 8 bulan udah ID. Iya, oke. Setelah saya amati, kayaknya nggak ada bisnis yang sedahsyat For Life. Marketing plan-nya luar biasa. Kalau betul-betul ini kita jalani dan sepenuh hati, dibilang Pak Budi, kemudian dengan rasa tanggung jawab untuk diri sendiri, bukan untuk upline, tapi untuk diri sendiri, ini bisnis sangat dahsyat sekali. Nanti mungkin tanyakan kepada yang lebih upline-nya apa sih yang dahsyat sebetulnya. Kemudian yang berapa? Yang ketiga. Mungkin boleh berdiri ya Papi ya, biar semangat Papi nih. Iya Papi ngomong lebih enak berdiri. Lebih enak, lebih cakep. Jadi lupa apa yang ngomongin tadi. Oh iya, ada satu kata kunci untuk termasuk Pak Herman dari Aceh ya, Pak Herman ya. Jadi Pak Herman kalau lagi risau, kalau lagi galau, lagi banyak yang downline-nya yang nggak jalan, satu aja, Bapak pergi prospek. Itu aja. Pokoknya apapun masalah Bapak yang ada, lagi malas ini, lagi nggak pede ngomong, pokoknya pergi prospek. Ya, prospek itu aja, nggak ada yang lain. Kemudian satu, ada sebuah kesaksian Mbak Ratu yang saya terima hari ini. Ada teman saya dari Pelalawan namanya Pak Rizka, boleh berdiri. Setelah bergabung di For Life, dia untuk kehidupan sehari-harinya lebih dari cukup kalau menurut saya. Dia pegawai di situ, tetapi ada sesuatu yang selama ini mungkin hilang dari dirinya. Dari setelah masuk di For Life, dia lebih bergairah, kemudian lebih muda, lebih energik. Dia katanya terlahir kembali dengan saya terima kasih. Mami, boleh nih, kasih motivasi nih, berdiri nih, boleh nih. Kalau motivasi mungkin sepertinya lebih hebat Pak Budi nanti ya. Tapi saya satu yang ingin saya sampaikan, kunci dari supaya kita bisa berhasil di sini adalah yang mungkin banyak seperti yang diremehkan. Untuk bisa berhasil di sini, jangan keluar dari sistem. Ikut sistem. Apa ikut sistem itu? Dengarkan atau ikuti apa yang dilakukan oleh upline. Pelajari apa yang dilakukan upline. Di sini adalah sebenarnya kalau di sekolah kita dilarang mencontek ya Bu ya. Kalau di sini kita disuruh mencontek. Disuruh ya, bukan dibolehkan tapi disuruh. Apa yang dilakukan upline sudah berhasil, jangan upline yang nggak berhasil yang dicontoh. Nanti upline yang nggak berhasil nggak datang ke BOP di kantor, kita nggak datang pula. Jangan, contoh upline yang berhasil. Datang ke pertemuan, datang ke roadshow, datang ke semua dan ikuti semua training, ya. Jaga komunikasi dengan para mitra atas dan upline itu dijaga komunikasi. Itu kunci utamanya, pokoknya sebenarnya itu aja.
datang ikuti sistem, itu yang ikuti sistem. Jadi ikut semua acara BOP, apakah itu grup yang adakan atau apakah kantor yang adakan. Kemudian ikuti semua training dan ikuti apa yang dilakukan oleh upline yang berhasil. Itu saja mungkin kunci dari saya, tipsnya. Makasih. Oke, terima kasih Mami. Sekarang saya minta Pak Budi Koang. Silakan Pak Budi. Boleh berdiri Pak Budi? Biar suaranya makin gelegar kan? Kalau duduk terus bingung, soalnya perutnya mesti sembunyiin. Oke, kalau dari saya gini aja sih sebetulnya Bapak sekalian, karena banyak tips juga sih sebetulnya ya. Tapi kalau kita mau network marketing sebenarnya kuncinya satu. Maksudnya kuncinya satu gimana? Mau 1001 macam cara, 1001 macam motivasi, kuncinya cuma satu, yaitu duplikasi. Apa itu duplikasi? Apa itu duplikasi? Hah? Mencontoh, meniru ya. Kalau kita bilang sebetulnya tongkat estafet, Bapak sekalian. Apa yang dimaksud tongkat estafet? Gini loh, Bapak Ibu, kalau hari ini Anda menjalankan network marketing, Anda tidak melakukan yang namanya duplikasi. Tanpa duplikasi Anda akan mati di industri ini. Bukan mati sungguhan ya, tapi istilahnya apa? Nggak akan jalan bisnisnya, benar nggak? Sekarang paling gampang, nggak bertelur, ya nggak jalan industrinya. Tapi network marketing bukan cuma bicara bertelur gitu, bukan ya. Tapi gini, Bapak Ibu, kalau masih awal jangan pusing sama duplikasi. Anda yang baru join, qualified diamond tugasnya cuma satu. Jadi yang qualified diamond tugasnya cuma satu. Yang leader juga sama seperti qualified diamond, benar nggak? Tugasnya cuma satu, yaitu apa? Apa? Prospek. Sudah nggak usah mikir lain lah, nggak usah mikir presentasi dulu. Nanti maju di depan gini gimana ya? Nanti kalau kita ngomong, nanti duplikasi itu gimana ya? Leadership gimana ya? Nggak akan jalan kalau nggak pakai prospek. Benar nggak? Siapa yang mau diduplikasi? Member aja nggak ada. Benar nggak? Siapa yang mau diduplikasi? Tiap bulan error cuma 2 doang. Error aktif. Error aktifnya 3. Siapa yang mau diduplikasi? Bener nggak? Jadi Bapak Ibu, yang pertama kalau Anda baru join industri ini, nggak usah mikir panjang. Prospek, 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 prospek. Itu aja. Nanti kalau mitranya sudah agak banyak, ya mulai berpikir, duplikasinya kenapa? Karena kalau prospek, 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 prospek terus, makin lama sebenarnya sudah biasa nggak presentasi? Bener kan? Setelah bisa presentasi, kalau yang sudah qualified diamond ke presidential diamond, tugas Anda adalah bukan cuma presentasi one on one, tapi mulai harus presentasi ke tim. 3, 4, 5 orang mitranya Anda bantu.